Sebelum Anda menyimak cerita ini, mohon berikan subscribe dan like Anda. Dukungan Anda adalah kekuatan besar bagi kami. Musim panas tahun 2004, di Maulaboh, sebuah kota di pesisir barat Aceh. Seolah seluruh panas dunia terkumpul di sini, bumi memuntahkan hawa panas yang menyesakkan. Fata Morgana yang membubung di atas cakrawala sudah cukup untuk membuat siapapun kehilangan rasa akan realitas. Di tengah lanskap yang porak-poranda oleh tsunami itu, berdirilah markas sementara Satuan Tugas Kemanusiaan Tentara Nasional Indonesia, TNI. Bagi prajurit 1 Banyu Wicaksono, yang sejenak menanggalkan penanya sebagai mahasiswa filsafat untuk mengenakan seragam loreng, semua yang ada di sini terasa seperti sebuah tanda tanya raksasa. Mengapa aku ada di sini? Apa yang kami cari di tengah puing dan duka ini? Banyu adalah seorang penerjemah. Berkat kemampuan bahasa Inggris yang ia asah di universitas, ia diberi peran bukan sebagai prajurit tempur, melainkan sebagai jembatan kata. Tugasnya adalah membantu komunikasi antara 3 dunia yang berbeda bahasa dan budaya, pasukan TNI, pemerintah darurat lokal Aceh, dan pasukan multinasional yang datang membantu. Kehidupan di markas berjalan monoton. Bangun pada waktu yang ditentukan, berlatih pada waktu yang ditentukan, dan menjalankan tugas pada waktu yang ditentukan. Namun, di bawah permukaan monoton itu, mengalir ketegangan yang bisa meledak kapan saja, laksana sungai bawah tanah. Hari itu pun, Banyu sedang menunggu panggilan tugas seperti biasa di dalam baraknya sambil membaca buku Siddhartha karya Hermann Hesse. Perjalanan sang protagonis yang penuh penderitaan dan pengembaraan hingga akhirnya menemukan pencerahan di tepi sungai, memberikan sedikit pelipur lara bagi pemuda berusia 25 tahun yang sedang merenungkan jati dirinya di tanah kelahirannya yang sedang berduka ini. Tiba-tiba, tirai penutup pintu barak disibakan dengan kasar dan seorang perwira dari Korps Marinir AS masuk. Penerjemah, prajurit 1 Banyu Wicaksono. Suara itu rendah dan dingin. Banyu menutup bukunya dan berdiri. Di label nama yang terpasang di seragamnya, tertera nama Anderson, dan di tanda kepangkatannya, terukir jelas lambang seorang kapten. Kapten Sarah Anderson. Seorang perwira dari pasukan multinasional yang terkenal ketat dan tanpa celah. Mata kelabunya tajam seolah mampu menembus segalanya, dan rambut pirangnya yang diikat rapi ke atas tak sedikit pun tampak berantakan. Ia menatap Banyu dari atas ke bawah. Tatapannya tak mengandung emosi apapun, seperti tatapan seorang ahli yang sedang memeriksa sebuah peralatan yang dipoles dengan baik. Segera siapkan perlengkapanmu dan ikuti aku. Ada pertemuan dengan Geucik, kepala desa, setempat. Waktumu 10 menit. Ia hanya menyampaikan keperluannya secara singkat, lalu berbalik dan meninggalkan barak. Dalam momen singkat itu, Banyu menahan napas di hadapan aura dominan yang luar biasa. Ia bukan sekadar prajurit biasa. Setiap gerak-geriknya memancarkan kepercayaan diri dan ketenangan yang ditempa oleh latihan bertahun-tahun. Banyu bergegas mengambil helm dan rompi anti pelurunya, serta senapan pribadinya. Selama waktu singkat mengikutinya, kepalanya dipenuhi pikiran yang rumit. Tatapan sedingin itu, suara selantang es. Ia mungkin menganggap dirinya, dan seluruh pasukan TNI, hanya sebagai tenaga pendukung yang dikirim atas nama misi kemanusiaan. Tempat pertemuan adalah sebuah bangunan sementara yang terletak di pinggir markas. Begitu masuk, tampak seorang Geucik Parubaya dengan kumis yang terpelihara rapi duduk bersama beberapa warga desa. Udaranya terasa berat dan tegang. Begitu duduk, Kapten Anderson langsung masuk ke pokok pembicaraan. Isinya adalah permintaan kerjasama untuk proyek perbaikan sumber air bersih yang didukung oleh pasukan gabungan. Kami akan menggali sumur baru di desa Anda dan memasang fasilitas penjernihan air. Ini adalah untuk kebaikan Anda semua. Banyu menerjemahkan perkataan Kapten Anderson ke dalam bahasa Aceh yang fasih. Namun, raut wajah sang Geucik tidak berubah sedikit pun. Ia bersedekap dan menyandarkan tubuhnya dalam-dalam di kursi. Cerita seperti itu sudah kami dengar sebelumnya. Tapi yang kalian sebut bantuan itu, pada akhirnya hanyalah alat untuk memperluas pengaruh kalian, bukan? Bantahan sang Geucik terdengar tajam. Pertemuan itu tersendat sejak awal. Kapten Anderson melanjutkan persuasinya dengan menyajikan data logis dan proyeksi manfaat. Namun, caranya yang lugas dan berorientasi pada efisiensi, bagi seorang kepala desa yang telah bertahun-tahun menjaga adat dan harga diri kaumnya, hanya terlihat sebagai pemaksaan yang arogan. Dialog mereka tidak nyambung, dan suasana menjadi semakin keruh. Sambil menerjemahkan percakapan mereka secara mekanis, Banyu merasakan bahwa inti masalahnya ada di tempat lain. Ini bukan sekadar masalah untung rugi.
Ini adalah masalah harga diri dan kepercayaan. Kapten Anderson telah gagal merebut hati mereka. Ia hanya fokus pada apa yang akan diberikan, tanpa mempertimbangkan sama sekali bagaimana cara mendekati mereka. Saat percakapan terhenti sejenak, Banyu ragu-ragu. Ini bisa dianggap melangkahi wewenang. Tapi jika terus begini, semuanya akan sia-sia. Ia membuka mulutnya dengan hati-hati. Pertama, ia meminta izin kepada Kapten Anderson. "Kapten, bolehkah saya berbicara sejenak?" Mata kelabu Kapten Anderson berkilat dengan campuran rasa heran dan jengkel. Beraninya seorang penerjemah ikut campur dalam percakapan. Namun, ia akhirnya mengangguk. Banyu berbalik menghadap Sang Geucik dan melanjutkan dengan suara lembut. "Pak Geucik, sebelum menjadi seorang prajurit, saya adalah seorang tamu yang datang dari jauh, dari tanah Jawa. Kakek saya pernah mengajarkan, jika ada tamu datang, hal pertama yang harus dilakukan adalah menyuguhkan air dari sumur yang paling bersih. Karena itu adalah sebuah ritual suci untuk berbagi kehidupan." Banyu tidak membicarakan rencana proyek. Sebaliknya, ia menceritakan sebuah kearifan lokal yang berkaitan dengan air. Ia bercerita tentang bagaimana di desanya, ketika kekeringan melanda, semua warga akan bekerja bersama, bergotong royong menggali sumur, dan menyelamatkan kehidupan bersama. Kisahnya tidak memaksakan sebuah pelajaran, tetapi memiliki kekuatan untuk menggerakkan hati pendengarnya secara alami. Apa yang ingin kami lakukan bukanlah memaksakan sesuatu yang baru di tanah Pak Geucik. Kami ingin menambahkan sedikit teknologi yang kami miliki pada kearifan dan pengalaman yang Pak Geucik dan warga miliki, untuk bersama-sama menggali sumur kehidupan. Pemilik sumur ini bukanlah kami, melainkan anak cucu Anda yang akan menjaga tanah ini turun-temurun. Ketika ia selesai bercerita, keheningan sejenak menyelimuti ruang rapat. Terjadi perubahan tipis di wajah Sang Geucik yang tadinya kaku. Ia melepaskan sedekapnya dan mencondongkan tubuhnya ke depan. Lalu, ia menatap Banyu dalam-dalam. Tatapannya tidak lagi dipenuhi kewaspadaan. "Kau sepertinya bukan sekadar prajurit penerjemah," kata Sang Geucik dengan suara rendah. Pertemuan hari itu berakhir dengan lancar di luar dugaan. Kapten Anderson tampak bingung dengan perubahan situasi yang tiba-tiba, tetapi karena hasilnya memuaskan, ia tidak banyak bicara. Dalam perjalanan kembali ke markas, matahari senja memanjangkan bayang-bayang di atas puing-puing. Kapten Anderson berjalan di depan, dan Banyu mengikutinya dari belakang. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Banyu menatap punggungnya sambil berpikir. Ia mungkin tidak sepenuhnya mengerti makna dari kejadian hari ini. Mungkin ia hanya berpikir masalah ini selesai karena keberuntungan. Ketika mereka tiba di depan barak, Kapten Anderson untuk pertama kalinya menghentikan langkahnya dan berbalik. Dengan wajah yang masih tanpa ekspresi, ia menatap Banyu. "Kerja bagus, prajurit." Hanya itu. Tidak ada pujian, tidak ada pertanyaan. Ia meninggalkan kata-kata itu dan menghilang ke dalam baraknya. Banyu berdiri di tempat itu, menatap ke arahnya yang telah lenyap untuk waktu yang lama. Wanita yang dingin, tajam, dan arogan. Tapi pada saat yang sama, wanita yang memiliki ketangguhan yang seolah tak akan tergoyahkan oleh apapun. Pada saat itu, sesuatu yang panas membuncah di dalam hati Banyu. Itu bukan sekadar rasa ingin tahu atau tantangan. Itu adalah sebuah ketertarikan yang kuat, seperti menemukan mata badai yang tenang di tengah topan raksasa. Dengan suara pelan yang hanya bisa didengarnya sendiri, ia bersumpah. "Wanita itu, aku pasti akan menjadikannya milikku. Aku akan membuat mata sedingin es itu menyala dengan gairah untukku. Dan aku akan menggendong anaknya di dekapanku." Angin kering beraroma garam laut menyapu pipinya. Di dalam angin itu, terbawa tekad membara seorang pria yang baru saja dimulai. Setelah pertemuan dengan Geucik, Pratu Banyu Wicaksono dan Kapten Sarah Anderson secara berkala bertemu dalam berbagai misi. Operasi gabungan pasukan multinasional yang melibatkan Kapten Anderson hampir selalu membutuhkan penerjemah, dan setiap kali itu, Banyu dipanggil. Namun, sikapnya tidak berubah sedikit pun. Bagi Sarah, Banyu tetaplah sebuah alat yang berguna, tidak lebih dan tidak kurang. Ia mengakui kemampuannya dalam menyampaikan pesan yang dibutuhkan dengan akurat, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda menghormatinya sebagai seorang individu. Banyu tidak peduli. Ia justru puas dengan kenyataan bahwa pertemuan mereka terus berlanjut. Ia diam-diam menjalankan tugasnya sambil menunggu kesempatan. Ia tahu, untuk membuka pintu baja yang terkunci rapat, seseorang harus menemukan kunci yang tepat untuk lubang kuncinya. Dan kunci itu bukanlah logika,
melainkan sesuatu yang mampu menggerakkan hati. Kesempatan itu datang dari tempat yang tak terduga. Di sebuah posko medis keliling yang dioperasikan oleh TNI untuk warga setempat. Tim medis dari Indonesia sedang memeriksa para warga, dan Banyu membantu menerjemahkan di samping mereka. Saat itu, seorang anak laki-laki dibawa masuk sambil mengeluh sakit perut yang parah. Ibu si anak menangis histeris, nyaris kehilangan kesadaran. Tim medis segera memeriksa anak itu, tetapi sulit untuk menentukan penyebabnya. Gejalanya mirip dengan usus buntu akut, tetapi beberapa tanda lain membuat mereka bingung. Kondisi anak itu memburuk dengan cepat. Tepat pada saat itu, Kapten Anderson, yang mengunjungi posko untuk pengawasan lapangan, menyadari situasi tersebut dan mendekat. Bagaimana situasinya? Tanyanya kepada dokter militer. Dokter itu menjelaskan situasi dengan raut wajah serba salah. Sulit untuk memutuskan operasi karena nama penyakitnya tidak diketahui secara pasti. Bisa jadi operasi yang terlalu berisiko untuk fasilitas medis di sini. Sialan. Jadi kita hanya akan diam dan melihat saja? Suara Kapten Anderson menajam. Di matanya, terlihat kecemasan yang jarang ia tunjukkan. Banyu, yang sedari tadi hanya dia menerjemahkan, dengan hati-hati angkat bicara. Kapten, saya akan mencoba berbicara dengan ibu anak itu sekali lagi. Kapten Anderson menatapnya dengan ekspresi tidak senang. Kita sudah menanyakan semua yang perlu ditanyakan. Jangan buang-buang waktu. Namun, Banyu tidak mundur. Ia mendekati ibu si anak, berlutut, dan menatap matanya. Ia tidak menanyakan pertanyaan-pertanyaan kaku seperti yang dokter tanyakan. Ia menanyakan hal lain. Hari ini anak ibu makan apa? Apakah ada yang berbeda dari biasanya? Apakah mungkin kemarin sore ia ikut dalam perayaan kecil di desa? Pertanyaan Banyu bukanlah pertanyaan medis. Itu adalah pertanyaan tentang kehidupan sehari-hari dan budaya anak itu. Sang ibu, yang awalnya waspada, perlahan-lahan mulai membuka hatinya melihat tatapan tulus dan suara tenang Banyu. Dan dari mulutnya, keluarlah petunjuk krusial. Kemarin, orang-orang desa membakar beberapa keong sawah, siput sawah, yang mereka tangkap di dekat sini. Anak saya juga ikut mencicipi sedikit. Mendengar kata-kata itu, wajah dokter militer Indonesia itu bersinar. Keong sawah. Ia bergegas menghampiri dokter militer AS di sebelahnya dan berseru. Ada kemungkinan infeksi cacing. Parasit yang hidup di beberapa jenis siput air tawar di daerah ini. Jika terinfeksi, gejalanya bisa berupa sakit perut akut dan demam tinggi. Gejalanya sangat mirip dengan usus buntu sehingga mudah salah diagnosis. Begitu diagnosis ditegakkan, situasi berbalik dengan cepat. Obat cacing segera diberikan, dan anak itu berhasil melewati masa kritisnya. Setelah semua situasi terkendali, Kapten Anderson mendekati Banyu yang berdiri diam di salah satu sudut. Mata kelabunya bergetar dengan cahaya yang kompleks. Bagaimana kau bisa tahu? Di Indonesia, ada penyakit parasit yang mirip, Kapten. Orang tua kami selalu berpesan untuk tidak memakan kepiting atau siput air tawar mentah-mentah. Ketika saya mendengar ada perayaan desa kemarin, saya jadi berpikir, jangan-jangan. Banyu menjawab dengan tenang. Kapten Anderson terdiam sejenak. Ia selalu membuat keputusan dan bertindak berdasarkan data, laporan, dan fakta yang jelas. Tapi hari ini, Banyu menciptakan hasil yang melampaui semua itu. Itu adalah kemampuan yang tidak ada di dalam manual, kemampuan untuk membaca hati manusia dan memahami konteks budaya. Sebuah kekuatan yang sama sekali berbeda dari kemampuan yang dimilikinya sebagai seorang prajurit. Untuk pertama kalinya, ia melihat kembali prajurit muda dari timur yang selama ini hanya ia anggap sebagai penerjemah. Sejak hari itu, perubahan subtil dimulai. Kapten Anderson tidak lagi memperlakukan Banyu sebagai alat secara sepihak. Ia sesekali menanyakan pendapatnya dan mulai penasaran dengan pemikiran di balik terjemahannya. Beberapa hari kemudian, mereka ditugaskan dalam misi bersama lainnya. Menyalurkan alat tulis dan buku ke sekolah darurat setempat. Anak-anak tampak ketakutan dengan kehadiran tentara dan berkumpul di sudut kelas. Kapten Anderson mencoba membagikan hadiah yang telah disiapkannya, tetapi anak-anak enggan mendekat. Saat itulah Banyu mendekati anak-anak, menekuk lututnya, dan duduk. Tanpa berkata apa-apa, ia mengeluarkan beberapa biji bekel dari sakunya. Lalu, dengan gerakan tangan yang lincah, ia mulai bermain bekel. Anak-anak terbelalak melihat permainan aneh yang baru pertama kali mereka lihat. Seorang anak mendekat dengan hati-hati,
dan Banyu tersenyum sambil memberikan 1 biji bekel. Tak lama kemudian, anak-anak lain mengerubunginya, dan kelas yang tadinya senyap dipenuhi oleh tawa. Kapten Anderson mengamati pemandangan itu dari kejauhan. Pemandangan seorang pria berseragam loreng yang kaku, bermain bekel sejajar dengan mata anak-anak. Pemandangan itu adalah sesuatu yang asing namun hangat, yang tidak ada dalam kategori prajurit yang ia kenal selama ini. Dalam perjalanan kembali dengan mobil, Kapten Anderson yang pertama kali memecah keheningan. Kau belajar hal seperti itu di mana? Main bekel, maksudnya? Waktu kecil saya sering berlatih semalaman karena tidak mau kalah dari teman-teman perempuan di kampung, kata Banyu sambil tertawa kecil. Mendengar leluconnya, seulas senyum tipis tersungging di bibir Kapten Anderson. Senyum pertama yang ia tunjukkan padanya. Banyu tidak menyia-nyiakan momen itu. Bersama Kapten, rasanya bahkan di tengah puing-puing bencana ini pun, kita masih bisa mendengar tawa anak-anak. Mungkin ini pekerjaan yang lebih hebat daripada menggali sumur. Perkataannya bukanlah pujian atau sanjungan. Itu adalah ketulusan yang murni. Kapten Anderson memalingkan pandangannya keluar jendela. Angin panas menerbangkan beberapa helai rambut pirangnya. Ia tidak menjawab apa-apa, tetapi Banyu bisa merasakannya. Bahwa di dalam hatinya yang beku dan keras, telah muncul sebuah retakan yang sangat kecil. Dan melalui celah itu, kehangatannya mulai meresap, sedikit demi sedikit. Rutinitas monoton di markas hancur berkeping-keping oleh sebuah insiden besar. Hari itu, pasukan TNI dan militer AS bersama-sama menyalurkan air bersih dan kebutuhan pokok ke desa terdekat. Banyu dan Sarah tentu saja termasuk dalam misi tersebut. Banyu sibuk bergerak di antara para prajurit yang menurunkan logistik dan warga setempat, membantu komunikasi, sementara Sarah memimpin keseluruhan operasi, mengawasi sekitar dengan mata tajamnya. Semuanya tampak berjalan lancar. Warga menunjukkan rasa lega dan terima kasih atas bantuan yang telah lama dinantikan, dan anak-anak berkerumun di sekitar para prajurit, menonton dengan mata penuh rasa ingin tahu. Tepat di tengah pemandangan damai itu, sebuah suara gemuruh yang menggetarkan bumi meledak. Braaak! Sebuah bangunan semi permanen yang rusak akibat gempa, yang digunakan sebagai gudang sementara, tiba-tiba runtuh. Debu dan puing beterbangan, menciptakan kepanikan massal. Teriakan orang-orang, debu tebal, dan bau tanah basah dalam sekejap menciptakan pemandangan neraka. Banyu secara refleks merendahkan tubuhnya. Telinganya berdengung dan pandangannya gelap. Setelah beberapa detik hening, semua suara di dunia seolah tumpah ke telinganya sekaligus. Teriakan para prajurit, rintihan korban luka, tangisan anak-anak yang ketakutan. Semua personel, segera berlindung. Waspadai keruntuhan susulan. Suara dingin Kapten Anderson menembus kekacauan. Ia adalah orang pertama yang sadar dan mulai mengendalikan situasi. Sesuai perintahnya, para prajurit dengan cepat membentuk formasi pertahanan dan mulai memindahkan korban luka ke tempat yang aman. Namun, wajahnya pucat pasi. Ketakutan dan tekanan dari situasi nyata, yang berbeda level dari latihan, menekannya. Saat itulah, matanya menangkap sebuah pemandangan. Seorang anak kecil yang terjatuh di dekat lokasi runtuhan, dan sosok prajurit satu Banyu Wicaksono yang berlari ke arahnya tanpa ragu. Prajurit Wicaksono, berbahaya. Berhenti sekarang juga, teriak Kapten Anderson, tetapi Banyu tidak berhenti. Dengan posisi merangkak, ia mendekati anak itu dengan hati-hati namun cepat. Anak itu menangis dengan kaki yang berdarah. Banyu merobek lengan seragam tempurnya dan dengan cekatan membalut kaki anak itu untuk menghentikan pendarahan. Tangan yang biasa membolak-balik buku filsafat, kini menjadi alat paling mendesak untuk menyelamatkan satu nyawa. Ia menggendong anak itu dan kembali ke zona aman. Wajahnya penuh dengan tanah dan debu, tetapi matanya luar biasa tenang dan tegar. Ia menyerahkan anak yang terluka itu kepada petugas medis dan segera berlari ke arah korban lainnya. Ia menepuk pundak seorang prajurit TNI muda yang ketakutan, menenangkannya. Ia menenangkan seorang warga lokal yang meraung-raung, memeriksa tingkat cederanya, dan menerjemahkannya kepada petugas medis AS. Sarah Henderson menyaksikan semua itu. Sebagai seorang komandan, ia harus tetap tenang, tetapi jantungnya berdebar kencang. Pria yang sepertinya belum pernah benar-benar menembakkan senjata, penerjemah yang sering tenggelam dalam buku Hesse, kini di tengah-tengah neraka ini, menunjukkan sisi yang lebih kuat dari siapapun, menyelamatkan orang-orang. Sejenak, Sarah melihat seorang wanita tua terjatuh dengan kepala berdarah di depannya, dan tubuhnya membeku. Fisik dan mental yang ditempa oleh latihan seolah berhenti berfungsi sejenak di hadapan realitas yang kejam.
Tepat pada saat itu, Banyu mencengkeram lengannya dengan kuat. "Kapten, Anda harus sadar. Jika Anda runtuh sekarang, semua orang dalam bahaya. Kita harus menyelamatkan orang itu." Suaranya rendah dan tegas. Mendengar suara itu, Sarah tersentak sadar. Ia menatap mata Banyu. Tidak ada ketakutan di matanya. Hanya ada tekad yang kuat untuk menyelamatkan orang dan kepercayaan yang mendalam terhadap dirinya. Pada saat itu, ia menyadari bahwa selama ini ia telah salah menilainya. Ia lembut, tetapi tidak lemah. Ia halus, tetapi tidak rapuh. Di dalam dirinya, tertanam inti yang lebih keras dari baja manapun. Mereka bekerja sama mengevakuasi lokasi. Sarah, sebagai komandan, memberikan perintah, dan Banyu bergerak seperti bayangannya, membuka jalur komunikasi yang tersumbat. Koordinasi mereka luar biasa cocok. Seolah-olah mereka adalah rekan seperjuangan yang telah lama melewati hidup dan mati bersama, mampu membaca pikiran satu sama lain hanya dengan tatapan mata. Beberapa jam kemudian, ketika semua situasi telah berakhir dan mereka kembali ke markas, mereka saling berhadapan tanpa kata. Seragam mereka kotor oleh tanah dan darah, dan wajah mereka menunjukkan kelelahan yang luar biasa. Namun, tatapan mata mereka bersinar lebih terang dari sebelumnya. Di ruang itu, di mana semua penghalang profesional dan pribadi telah runtuh, yang ada hanyalah seorang pria dan seorang wanita. Banyu yang pertama kali angkat bicara. Suaranya sedikit serak, tetapi setiap kata mengandung semua ketulusannya. "Hari ini, saya semakin yakin bahwa saya harus menjadikanmu istri saya." Sarah menahan napas. Dulu, ia pasti akan menganggapnya sebagai lelucon konyol dan berbalik pergi. Tapi sekarang, kata-kata itu terdengar seperti proklamasi takdir yang menusuk ke bagian terdalam hatinya. Banyu melanjutkan, tanpa mengalihkan pandangannya. "Dan saya ingin menggendong anakmu, anak kita, di pelukan saya. Di tanah yang seperti neraka ini, satu-satunya harapan yang saya lihat adalah dirimu, dan masa depan yang ingin saya lindungi juga ingin saya bangun bersamamu." Itu bukanlah bualan kosong. Itu adalah sumpah paling tulus dari seorang pria yang hampir kehilangan segalanya di tengah reruntuhan, mempertaruhkan seluruh hidupnya. Sarah tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menatapnya. Pria ini, yang dulu meremehkannya dan hanya menganggapnya sebagai alat yang berguna. Pria itu kini mempertaruhkan segalanya untuk menyatakan cinta. Sesuatu yang besar di dalam hatinya runtuh. Di tempat itu, mulai bersemi perasaan panas yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia belum siap untuk menjawab, tetapi satu hal yang ia tahu pasti. Pria bernama Banyu Wicaksono ini, kini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidupnya. Di langit malam Aceh, bintang-bintang mulai bermunculan satu persatu. Di bawah cahaya bintang itu, takdir dua orang sedang menemui titik balik yang besar. Sehari setelah kengerian insiden itu, udara di markas terasa berat dan kasar, seolah tercampur serbuk besi. Status siaga ditingkatkan ke level tertinggi, dan wajah para prajurit menunjukkan kelelahan karena kurang tidur dan ketegangan yang belum mereda. Kapten Sarah Henderson bangun lebih pagi dari biasanya, memeriksa jadwal latihan dan meninjau laporan operasi. Ia sengaja membuat dirinya lebih sibuk. Sebuah perjuangan untuk melupakan kekacauan kemarin dan, yang lebih mengguncangnya lagi, pengakuan cinta Banyu. Ia mencoba kembali menjadi Kapten Sarah Henderson yang dulu. Emosi adalah bukti kelemahan, dan seorang komandan harus selalu rasional dan dingin. Itu adalah kredo yang ditanamkan ayahnya yang seorang tentara seumur hidupnya, dan benteng kokoh yang ia bangun untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, benteng itu sudah retak parah. Dalam perjalanan ke ruang makan untuk sarapan, ia berpapasan dengan Banyu yang berjalan dari arah berlawanan. Ia sedang berjalan sambil berbicara dengan rekan-rekannya. Pemandangan yang biasa, tetapi di mata Sarah, terlihat berbeda. Tatapan tenangnya, senyum lembutnya. Ia teringat dengan jelas bagaimana tatapan itu memberinya keyakinan kemarin, bagaimana senyum itu menjadi penghiburan besar di tengah reruntuhan. Jantungnya berdebar kencang. Tanpa sadar, ia memalingkan muka dan berjalan melewatinya dengan langkah cepat. Banyu tidak menekannya. Ia bersikap seolah pengakuan luar biasa kemarin tidak pernah terjadi, menjalankan tugasnya seperti biasa di posisinya. Namun, pandangannya selalu tertuju padanya. Pandangan itu bukan pengawasan yang mengganggu, melainkan seperti dukungan yang hening. Ketika Sarah keluar dari rapat serius dengan beberapa perwira lain, Banyu dari kejauhan akan menyodorkan sebotol air mineral dingin kesukaannya, lalu pergi tanpa kata. Ketika paket datang dari Indonesia,
ia akan diam-diam meletakkan sekotak kecil biskuit manis di atas mejanya. Tindakan-tindakannya yang kecil dan penuh perhatian itu perlahan tapi pasti mengikis sertakan emosi yang coba ia abaikan. Sarah semakin sering tidak bisa tidur dan gelisah di malam hari. Ia merenungkan hidupnya. Lahir sebagai putri dari keluarga militer terpandang, ia hidup di bawah tekanan untuk selalu menjadi yang terbaik. Ia diajari bahwa menunjukkan emosi sama dengan mengakui kekalahan. Jadi, ia berusaha menjadi lebih kuat dari siapapun dan tidak bergantung pada siapapun. Namun, pria bernama Banyu Wicaksono ini meruntuhkan semua itu. Ia menunjukkan dengan seluruh dirinya bahwa kekuatan tidak hanya datang dari kekerasan, bahwa terkadang kelembutan bisa menunjukkan kekuatan yang lebih besar. Kemudian, sebuah masalah meledak. Setelah insiden runtuhnya bangunan, ketidakpercayaan antara pasukan koalisi dan penduduk setempat meningkat tajam. Rumor jahat menyebar tak terkendali, mengatakan bahwa pasukan koalisi tidak mampu melindungi warga. Untuk menenangkan masyarakat, patroli gabungan antara pasukan koalisi dan aparat lokal direncanakan, tetapi sejak awal sudah bermasalah. Ketika patroli memasuki desa, penduduk menatap mereka dengan tatapan permusuhan, dan beberapa pemuda melempari batu sambil memprotes. Untuk menyelesaikan situasi, Sarah maju sendiri. Dengan pengeras suara, ia menegaskan bahwa insiden itu adalah tragedi bagi semua orang dan pasukan koalisi akan melakukan yang terbaik untuk keselamatan warga. Pidato yang logis, jelas, dan khas seorang tentara. Namun, bagi massa yang marah, kata-katanya terdengar seperti alasan kosong. Suasana semakin memanas, dan kerumunan tampak siap meledak menjadi kerusuhan. "Kapten, biar saya yang maju." Banyu, yang entah sejak kapan sudah berada di sisinya, berkata. Sarah ragu. Haruskah ia bergantung padanya lagi? Tapi sekarang bukan waktunya untuk mementingkan harga diri. Ia mengangguk tanpa kata. Banyu tidak mengambil pengeras suara. Ia juga tidak naik ke atas panggung. Ia berjalan menembus kerumunan yang marah. Langkahnya berhenti di depan seorang kakek tua yang duduk termangu, yang baru saja kehilangan cucu kecilnya dalam insiden itu. Banyu berjongkok di hadapannya. Bukan sebagai seorang prajurit, tetapi sebagai sesama manusia, ia dengan lembut memegang tangan keriput kakek itu. Ia tidak mengucapkan kata-kata penghiburan. Ia juga tidak mengucapkan janji-janji. Ia hanya menatap mata kakek itu dan mulai bercerita dengan suara lirih. Cerita tentang betapa kakeknya sendiri sangat mencintainya, dan betapa menyakitkannya perpisahan dengan sang kakek. Sebuah cerita yang syarat dengan empati dan solidaritas mendalam yang hanya bisa diceritakan oleh orang yang pernah mengalami kehilangan. Ia mencoba berbagi kesedihan kakek itu, dan mencoba ikut memikul penderitaannya. Kebisingan di sekitar mereka mereda seperti sihir. Orang-orang menahan napas, menyaksikan seorang prajurit dan seorang kakek tua diam-diam berbagi duka. Gelombang amarah yang besar kehilangan kekuatannya di hadapan empati tulus satu orang. Beberapa saat kemudian, kakek itu menangis dalam diam sambil memegang tangan Banyu, dan Banyu menepuk-nepuk punggungnya tanpa kata. Melihat pemandangan itu, para pemuda yang melempar batu dan orang-orang yang meneriakkan makian, semua menundukkan kepala. Sarah menyaksikan pemandangan itu dari awal hingga akhir. Rasanya seperti kepalanya dipukul palu. Dinding yang tidak bisa ia tembus dengan segala logika dan strategi, Banyu meruntuhkannya hanya dengan satu tindakan berbagi rasa. Definisi kekuatan yang ia yakini selama ini terguncang hingga ke akarnya. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah menaklukkan lawan, melainkan merebut hati lawan. Malam itu, Sarah tidak bisa tidur dan naik ke menara pengawas di pinggir markas. Di langit malam Aceh, bintang yang tak terhitung jumlahnya bertaburan seperti permata. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki dari belakang. Tanpa menoleh pun, ia tahu itu Banyu. Ia berdiri di sampingnya, diam-diam menatap langit malam. Setelah hening yang cukup lama, Sarah yang pertama kali membuka suara. Prajurit Wicaksono, tidak, Banyu. Untuk pertama kalinya, ia memanggil namanya tanpa pangkat. Banyu tampak sedikit terkejut dan menoleh padanya. Kenapa kau belajar filsafat? Itu adalah pertanyaan pribadi pertama yang ia ajukan padanya. Benteng kokoh di dalam hatinya kini benar-benar telah runtuh. Di atas reruntuhan itu, tunas hubungan yang baru mulai tumbuh. Cerita Banyu tentang filsafat dimulai di bawah cahaya bintang malam itu. Ia berkata bahwa ilmu yang mengeksplorasi apa itu manusia, dan di mana makna hidup, secara paradoksal menjadi kekuatan yang menopangnya di tempat paling tidak manusiawi, medan bencana. Ia tidak memaparkan konsep-konsep yang sulit. Sebaliknya,
Ia dengan tenang menceritakan usahanya untuk memahami dunia melalui kehidupan dan pengalamannya. Sarah mendengarkan ceritanya. Percakapan mendalam pertama mereka bukan sebagai komandan dan bawahan, melainkan sebagai manusia dengan manusia. Sejak hari itu, mereka berubah. Mereka tidak lagi saling mengamati dari kejauhan. Mereka menghabiskan waktu bersama setiap ada kesempatan. Di sudut ruang makan, di bawah naungan bengkel, atau di dalam kendaraan militer yang gersang saat menjalankan misi, mereka terus-menerus bercerita. Banyu bercerita tentang kehidupan kampusnya di Yogyakarta, keluarganya, dan teman-temannya. Sarah sedikit demi sedikit menceritakan kesepian dan kehidupan penuh pembuktian yang harus ia jalani sebagai putri dari keluarga militer. Hubungan mereka menjadi rahasia umum di dalam markas. Beberapa orang memandangnya dengan menarik sebagai sebuah romansa yang melampaui kebangsaan dan pangkat, sementara yang lain memandangnya dengan tidak senang, menganggapnya sebagai pelanggaran disiplin. Terutama atasan langsung Sarah, seorang mayor dari AS, secara terpisah memanggilnya dan secara terang-terangan memperingatkannya bahwa itu adalah perilaku tidak pantas yang dapat mempengaruhi moral pasukan. Sarah goyah. Ini bisa menjadi noda dalam karirnya. Namun, ia sudah tahu. Keberadaan Banyu Wicaksono dalam hidupnya bukan lagi sekadar noda, melainkan telah menjadi makna yang paling penting. Suatu malam, Banyu membawanya ke atap gudang logistik di belakang barak. Di sana, terhampar selembar selimut militer usang, dan di sampingnya ada sekotak biskuit coklat dari Ransum Indonesia dan sebuah termos berisi teh hangat. Sebuah hadiah istimewa dari Banyu untuk mereka yang bahkan tidak bisa berkencan dengan layak. Langit malam Meulaboh adalah bioskop terindah di dunia, kata Banyu sambil tersenyum. Mereka berbaring berdampingan di atas selimut, menatap langit malam. Langit malam di pesisir itu, bebas dari polusi udara, membuat bintang-bintang tampak begitu dekat dan jelas seolah akan tumpah. Banyu menunjuk rasi bintang dengan jarinya dan menceritakan mitologi bintang dari Indonesia, seperti kisah Roro Jonggrang. Sarah terhanyut dalam cerita misterius dari timur yang baru pertama kali ia dengar. Ketika cerita selesai, keheningan yang tenang menyelimuti mereka. Sarah perlahan berbalik dan menatap Banyu. Cahaya bintang menerangi kontur wajahnya dengan lembut. Tanpa sadar, ia mengulurkan tangannya dan menangkup pipinya. Banyu tidak terkejut. Dengan lembut ia menumpangkan tangannya di atas tangan Sarah. Lalu perlahan, sangat perlahan, ia mendekatinya. Ketika bibir mereka bertemu, Sarah merasakan getaran di seluruh tubuhnya. Ciuman itu tidak sepanas api atau sekeras badai. Itu adalah ciuman yang tenang dan hangat, seperti mata air yang ditemukan setelah penantian panjang. Beberapa hari kemudian, sebuah misi baru diberikan kepada mereka. Mengawal unit Zeni yang akan melakukan survei geologis di sebuah situs bersejarah atas permintaan pemerintah daerah, dan mendukung komunikasi dengan pihak lokal. Situs itu terletak di tempat terpencil, beberapa jam perjalanan dengan mobil dari markas. Misi berjalan lancar. Selama unit Zeni melakukan survei, Banyu dan Sarah berpatroli di sekitar situs. Berdiri di depan pilar-pilar batu raksasa dan dinding benteng yang runtuh yang telah berusia ribuan tahun, perang dan konflik di dunia nyata terasa kecil seperti debu. Orang-orang di sini, ribuan tahun yang lalu, mungkin juga saling mencintai, melahirkan anak, menatap bintang, dan memimpikan masa depan, kata Banyu lirih. Dan juga berperang, merebut, dan kehilangan segalanya, tambah Sarah dengan jawaban yang realistis. Tapi pada akhirnya, yang tersisa bukanlah reruntuhan, melainkan cerita orang-orang yang terus berlanjut di dalamnya. Seperti kita, Kapten. Mendengar kata-kata Banyu, Sarah tidak bisa menjawab apa-apa dan hanya menatapnya. Matanya lebih dalam dan teduh daripada buku filsafat manapun. Ia sedang memberinya mata baru untuk melihat dunia. Mewarnai dunia hitam putihnya yang hanya terbagi antara taktik dan tujuan, kemenangan dan kekalahan. Sehari setelah kembali ke markas, Sarah menemui mayor yang telah memperingatkannya. Ia memutuskan untuk tidak menghindar lagi. Di depan sang mayor, ia berkata dengan tegas. Prajurit 1 Wicaksono bukan sekadar penerjemah. Dia adalah aset inti dari misi kita. Wawasan dan kemampuan empatinya telah merebut hati penduduk setempat lebih efektif daripada senjata manapun, dan ini terkait langsung dengan keselamatan seluruh unit kita. Hubungan kerja sama saya dengannya sangat profesional dan menghasilkan efisiensi tertinggi dalam pelaksanaan tugas. Itu seperti sebuah pertaruhan yang mempertaruhkan karir militernya. Tapi ia tidak takut. Itu adalah keberanian untuk melindungi dia dan dirinya sendiri. Malam itu, ia mencari Banyu. Dan dengan tenang menceritakan apa yang terjadi siang itu.
Banyu memeluknya tanpa kata. Pelukannya lebar dan hangat. Beberapa saat kemudian, ia mengangkat kepalanya dari pelukannya dan menatap matanya lurus-lurus. Saya ingin menjawab sumpahmu. Suaranya sedikit bergetar, tetapi tatapannya lebih mantap dari sebelumnya. Tidak ada kata iya, tetapi itu adalah jawaban yang lebih jelas dari persetujuan manapun di dunia. Setelah jawaban Sarah, hubungan mereka memasuki babak baru. Setelah memastikan perasaan masing-masing, mereka kini adalah sepasang kekasih. Namun, lingkungan khusus militer, terutama kenyataan bahwa mereka adalah seorang perwira dan seorang prajurit dari negara yang berbeda, memberikan banyak batasan. Mereka masih harus bertemu secara sembunyi-sembunyi, dan harus meredakan kerinduan yang panjang dengan interaksi singkat. Namun, cinta mereka justru semakin kuat di tengah keterbatasan itu. Waktu istirahat singkat sambil minum kopi bersama, tatapan mata yang saling dilemparkan secara diam-diam selama briefing, sentuhan tangan yang sekilas, semua itu menjadi kenangan berharga bagi mereka. Mereka menjadi lebih dari sekadar kekasih. Mereka menjadi satu-satunya penopang satu sama lain di medan perang yang gersang ini. Suatu hari, sebuah berita baru sampai di markas. Pengumuman resmi bahwa masa tugas kontingen pertama TNI hampir berakhir dan mereka akan segera ditarik kembali ke tanah air. Para prajurit bersorak, tetapi bagi Banyu dan Sarah, berita itu terdengar seperti vonis mati. Artinya, waktu yang diizinkan untuk mereka hampir habis. Kecemasan dan kesedihan melanda seperti gelombang. Terutama Sarah, ia merasa tak berdaya di hadapan dinding realitas. Pertemuan di Aceh seperti sebuah keajaiban, tetapi apa yang akan terjadi setelahnya? Banyu harus kembali ke Indonesia untuk menyelesaikan sisa wajib militernya, sementara ia sebagai tentara AS mungkin akan ditugaskan ke daerah konflik lain. Budaya, bahasa, dan jarak Samudra Pasifik yang membentang di antara mereka, semuanya terasa seperti rintangan yang mustahil diatasi. Setiap malam, ia sulit tidur karena tertekan oleh beban realitas yang dingin. Namun, Banyu tidak goyah. Ia justru lebih yakin dari sebelumnya. Ia memeluk Sarah yang cemas dan berkata, "Sarah, jangan takut. Cerita kita tidak berakhir di sini. Ini hanyalah pembuka dari sebuah cerita yang panjang. Kau ingat sumpahku padamu? Aku pasti akan menjadikanmu istriku. Apapun kesulitannya, aku yang akan datang kepadamu." Tidak ada keraguan sedikit pun dalam suaranya. Ia membuat rencana konkret. Ia akan mencari cara untuk pergi ke Amerika begitu menyelesaikan wajib militernya. Entah itu dengan beasiswa studi atau pekerjaan, ia berjanji akan melakukan apa saja untuk berada di sisinya. Keyakinan absolutnya menjadi penenang paling kuat bagi kecemasan Sarah. Mereka membutuhkan sebuah tanda untuk membuktikan janji itu satu sama lain. Di sini, mereka tidak bisa membeli cincin atau memberikan hadiah mewah. Beberapa hari kemudian, Banyu memberinya sebuah kotak kecil. Di dalamnya, ada sebuah batu kerikil kecil yang halus, yang katanya ia temukan di tepi pantai Maulaboh. Itu adalah batu biasa, tetapi Banyu telah menggosoknya selama berhari-hari hingga memancarkan cahaya lembut seperti permata. Seperti batu ini, cinta kita juga akan semakin kuat dan indah seiring berjalannya waktu. Simpanlah batu ini sampai aku bertemu denganmu lagi. Sarah, dengan mata berkaca-kaca, menggenggam batu itu. Sentuhan yang dingin namun kokoh terasa di telapak tangannya. Ia melepaskan kompas kecil yang tergantung di lehernya. Sebuah kompas tua yang diberikan oleh ayahnya yang seorang tentara ketika ia masih sangat muda, dengan pesan agar tidak pernah kehilangan arah pulang dimanapun ia berada. Itu adalah barang paling berharga baginya. Kompas ini akan menjagamu agar tidak kehilangan arah saat datang kepadaku. Itu adalah upacara pertunangan mereka yang sederhana, namun paling tulus di dunia. Akhirnya, hari perpisahan tiba. Para prajurit kontingen TNI berbaris di landasan pacu untuk naik ke pesawat angkut. Karena ini adalah upacara pelepasan resmi, Banyu dan Sarah tidak bisa menunjukkan emosi pribadi apapun. Di tengah kerumunan, mereka saling mencari dengan cemas. Ketika akhirnya mata mereka bertemu, mereka bertukar ribuan kata hanya dengan tatapan mata. Cinta, kesedihan, dan janji yang teguh untuk menunggu. Tepat sebelum Banyu menaiki tangga pesawat, ia menoleh untuk terakhir kalinya. Sarah sedikit mengangguk ke arahnya. Bibirnya bergerak tanpa suara. Aku akan menunggu. Banyu pun menjawab dengan gerakan bibir. Pasti akan datang. Pintu pesawat angkut raksasa itu tertutup, dan pesawat mulai lepas landas dengan suara gemuruh. Banyu menempelkan dahinya di jendela kecil, menatap markas yang semakin mengecil. Di tangannya,
Tergenggam erat kompas tua pemberian Sarah. Sarah, yang tertinggal sendirian di landasan pacu, tidak bergerak sampai pesawat itu benar-benar hilang di cakrawala. Di dalam tangannya, batu kerikil berisi janjinya memberikan kehangatan. Jarak antara langit dan bumi yang memisahkan mereka semakin jauh, tetapi hati mereka terhubung lebih erat dari sebelumnya. Pembukaan dari cerita yang panjang telah berakhir, dan kini, bab pertama dari cerita utama baru saja dimulai. Bagi Banyu yang kembali ke Indonesia, waktu berjalan seperti film yang putus. Tubuhnya berada di sebuah markas belakang yang sepi di pinggiran Jawa Barat, tetapi jiwanya masih tertinggal di bawah matahari terik dan debu gersang Maulaboh. Semuanya terasa asing. Baginya, yang setiap malam tertidur dalam ketegangan mendengar suara tembakan dan ledakan, malam musim panas Indonesia yang damai dan penuh dengan suara jangkrik justru terasa tidak nyata. Yang paling sulit ditahan adalah rasa tidak berarti. Di Aceh, setiap kata-katanya adalah kunci penting untuk menyelamatkan nyawa seseorang, menyelesaikan konflik, dan menghubungkan hati. Tapi di sini, tugas yang diberikan kepadanya hanyalah membereskan dokumen administrasi dan menjalankan tugas-tugas kecil dari para perwira. Ia merasa seperti telah terdegradasi dari roda gigi besar dunia menjadi komponen kecil tanpa nama, dan dilanda rasa tak berdaya. Semuanya berwarna abu-abu. Dunia tanpa Sarah terasa seperti lukisan pemandangan yang kehilangan warnanya. Situasi Sarah pun tidak berbeda. Markas yang ditinggalkan Banyu terasa seperti cangkang kosong. Ketiadaannya lebih dari sekadar kekosongan seorang penerjemah. Ia seringkali melewatkan nuansa halus di balik kata-kata perwakilan lokal dalam pertemuan penting, dan mengalami kesulitan dalam menengahi konflik antara tentara dan warga sipil. Ia akhirnya menyadari betapa ia telah bergantung pada kebijaksanaan dan wawasan Banyu. Banyu bukan hanya bahasanya, tetapi juga mata lain untuk melihat dunia. Di malam hari, ia akan memain-mainkan kerikil yang telah digosok Banyu, berusaha mati-matian untuk mengingat kehangatan dan suaranya. Satu-satunya penghubung mereka adalah telepon internet dengan sinyal yang selalu tidak stabil di markas dan surat internasional yang mungkin datang sebulan sekali. Perbedaan waktu 12 jam membuat mereka semakin sulit. Ketika ia menyelesaikan hari kerjanya dengan lelah, Banyu baru saja bangun untuk memulai hari baru. Kata-kata rindu seperti, "Aku cinta kamu, aku rindu kamu," seringkali hilang di tengah sinyal yang putus-putus dan kebisingan, dan kesalahpahaman kecil serta rasa kecewa menyelinap di celah itu. "Sepertinya kau sibuk hari ini." "Maaf, ada situasi darurat." "Nanti aku telepon lagi." Yang tersisa setelah panggilan singkat itu adalah kerinduan yang lebih dalam dan rasa putus asa. Surat lebih parah lagi. Ketika ia menerima surat yang dikirim Banyu, situasi dalam surat itu sudah menjadi masa lalu sebulan yang lalu. Ada hari-hari di mana air matanya menetes di atas tulisan tangan Banyu yang menanyakan kabarnya. Masalah bertambah ketika orang tua Banyu mengetahui keberadaan Sarah. Ibunya, yang merasa aneh melihat putranya semakin pucat dan sering menelepon dengan bahasa Inggris yang terbata-bata setiap malam, akhirnya mendesaknya. Banyu pun menceritakan semuanya. Orang tuanya, yang awalnya merasa kasihan mendengar bahwa putra mereka telah mempertaruhkan nyawa untuk cinta di medan tugas, menjadi ngeri ketika mengetahui bahwa pasangannya adalah seorang perwira militer AS. Kenapa harus tentara Amerika? Apalagi seorang perwira? Apa kalian bisa berkomunikasi dengan baik? Budayanya berbeda, lingkungan hidupnya juga berbeda. Nak, itu hanya perasaan sesaat karena kau sedang stres di medan perang. Nanti setelah kau selesai wamil dan bertemu gadis baik-baik, kau akan cepat melupakannya. Nasihat khawatir orang tuanya menusuk hati Banyu seperti pisau. Mereka tidak memahami Sarah dan cintanya. Ia berusaha menjelaskan ketulusannya kepada orang tuanya, tetapi tidak mudah untuk melampaui prasangka mereka yang sudah berakar dalam. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa cintanya tidak hanya dapat menyakiti dirinya sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitarnya, dan ia jatuh dalam penderitaan yang mendalam. Ketika rasa putus asa mencapai puncaknya, sepucuk surat dari Sarah tiba. Amplopnya jauh lebih tebal dari biasanya. Di dalamnya, selain suratnya, ada beberapa lembar foto. Foto-foto sekolah darurat yang baru saja ia kunjungi. Anak-anak sedang menggambar dengan alat tulis yang dihadiahkan oleh Satgas TNI, dan sebuah gambar dari seorang anak menarik perhatiannya. Gambar seorang pria dan wanita berseragam tentara bergandengan tangan membagikan sesuatu kepada anak-anak. Pria dalam gambar itu jelas adalah Banyu. Dalam suratnya, ia menulis, "Hari ini aku mencoba berkomunikasi dengan anak-anak dengan caramu. Bukan hanya memberi hadiah, tapi menatap mata mereka dan mendengarkan cerita mereka." Lalu, untuk pertama kalinya,
Anak-anak membuka hati mereka dan tersenyum. Kau tidak ada di sini, tapi kehangatan yang kau tinggalkan masih ada di sini. Kau membuatku menjadi orang yang lebih baik, komandan yang lebih baik. Jadi, jangan goyah, Banyu. Aku percaya cinta kita jauh lebih kuat dari semua kesulitan ini. Banyu memeluk surat itu dan menangis tersedu-sedu. Itu adalah momen konfirmasi bahwa jarak dan waktu yang sangat jauh, serta ketidakpahaman orang-orang di sekitarnya, tidak akan pernah bisa memisahkan mereka. Sarah secara fisik jauh, tetapi ia telah masuk begitu dalam ke dalam hidupnya. Sejak hari itu, Banyu berubah. Ia tidak lagi tenggelam dalam ketidakberdayaan. Siang hari, ia diam-diam menjalankan sisa wajib militernya, dan malam hari, ia belajar mati-matian. Ia mempersiapkan ujian yang diperlukan untuk masuk program pascasarjana di Amerika dan mengumpulkan berbagai informasi sekolah melalui internet. Tujuannya jelas, pergi kepadanya, berada di sisinya. Setelah waktu yang panjang dan membosankan berlalu, akhirnya hari pembebasannya tiba. Di tangan Banyu yang melangkah keluar dari gerbang pos penjagaan, tergenggam surat keterangan selesai wamil yang masih hangat dan kompas tua pemberian Sarah. Ia mengangkat kepalanya dan menatap langit barat. Ke arah tempat Sarah berada. Sekarang, aku mulai bersiap untuk datang kepadamu. Tatapannya, setelah melewati rintangan pertama, lebih teguh dan bertekad daripada saat menjalankan operasi apapun di Aceh. Setelah menyelesaikan wajib militer, kehidupan Banyu adalah medan perang dalam bentuk lain. Pagi-pagi buta ia mengantar koran, siang hari ia bekerja paruh waktu sebagai penerjemah, dan malam hari ia mengajar bahasa Inggris kepada siswa SMA. Mengurangi waktu tidur dan mengorbankan pertemuan dengan teman-teman, ia mencurahkan segalanya untuk mengumpulkan dana dan mempersiapkan ujian demi pergi ke Amerika. Tubuhnya lelah dan menderita, tetapi hatinya lebih membara dari sebelumnya. Setiap kali saldo tabungannya bertambah sedikit, ia merasa jaraknya dengan Sarah semakin dekat. Pada saat yang sama, Sarah juga berjuang dalam pertempurannya sendiri. Setelah menyelesaikan misi di Aceh dan kembali ke Amerika, ia ditempatkan di sebuah pangkalan angkatan darat di negara bagian North Carolina. Berbeda dengan Aceh yang penuh dengan suara ledakan dan debu, pemandangan pinggiran kota Amerika yang damai dan tenang terasa asing dan janggal baginya. Ia menderita kekosongan yang mirip dengan trauma pasca perang. Rintangan terbesar adalah keluarganya, terutama ayahnya yang seorang pensiunan jenderal. Ayahnya sama sekali tidak bisa menerima kenyataan bahwa putrinya yang membanggakan telah jatuh hati pada seorang prajurit rendahan tak dikenal dari Indonesia. Sarah, sadarlah. Itu hanya perasaan sementara di medan perang. Itu hanya akan menodai kariermu. Seorang perwira harus bertemu dengan orang yang sepadan dari dunianya. Di hadapan penolakan keras ayahnya, untuk pertama kalinya Sarah melawan secara langsung. Dunia militer yang ayah pahami bukanlah segalanya. Banyu adalah orang yang lebih kuat dan bijaksana daripada perwira manapun yang pernah saya temui. Saya tidak menyesali pilihan saya. Konflik dengan ayahnya semakin dalam, tetapi ia tidak mundur. Panggilan telepon yang tidak stabil dan surat-surat yang jarang dengan Banyu masih berlanjut, tetapi kini mereka bisa merasakan kepercayaan dan cinta yang mendalam di balik suara dan tulisan masing-masing. Setelah beberapa bulan berjuang keras, sebuah berita ajaib datang kepada Banyu. Ia diterima di program Magister Hubungan Internasional di North Carolina State University, universitas di negara bagian tempat Sarah berada. Meskipun bukan universitas paling bergengsi, baginya itu adalah hasil yang lebih berharga daripada surat penerimaan manapun di dunia. Ia segera mengajukan visa pelajar, dan beberapa hari kemudian, di paspornya akhirnya tercap stempel yang mengizinkannya masuk ke Amerika Serikat. Selama 15 jam penerbangan dari Jakarta melintasi Pasifik, Banyu tidak bisa tidur. Waktu beberapa tahun terakhir berkelebat seperti film. Pertemuan pertama di Aceh, momen runtuhnya bangunan, ciuman di bawah bintang, perpisahan yang menyakitkan, dan penantian yang panjang. Ia merasa hatinya meluap memikirkan bahwa semua ini adalah perjalanan hanya untuk momen ini. Akhirnya, pesawat mendarat di Bandara Internasional Raleigh Durham. Banyu mengambil napas dalam-dalam dan menuju ke bagian imigrasi. Ia menjawab pertanyaan petugas yang sulit dengan lancar. Dan ketika akhirnya mendapatkan stempel izin masuk, ia merasa kakinya lemas. Saat berjalan di koridor pendek menuju aula kedatangan setelah mengambil bagasi, jantungnya terasa seperti akan meledak. Dan di sana, di tengah kerumunan, ia melihatnya, sedang cemas mencari seseorang. Bertahun-tahun telah berlalu, tetapi ia bisa mengenalinya dalam sekejap. Rambut pirang yang diikat rapi, postur yang tegap, dan mata kelabu yang menampung semua kerinduan dunia. Sarah.
Sarah Anderson. Ia pun menemukannya. Waktu seolah berhenti. Semua kebisingan di sekitar menghilang, dan sepertinya hanya terdengar suara langkah kaki dan detak jantung dua orang yang berlari saling mendekat. Mereka berpelukan tanpa kata. Suhu tubuh dan aroma yang sangat dirindukan. Banyu membenamkan wajahnya di bahu Sarah, dan Sarah memeluk punggungnya dengan erat. Semua penderitaan, kesepian, dan penantian selama beberapa tahun terakhir ini seolah lenyap dalam satu pelukan ini. Demi reuni ajaib ini, mereka telah bertahan melalui waktu yang begitu sulit. Kau datang, kau benar-benar datang, suara Sarah basah oleh air mata. Aku sudah berjanji, kan? Pasti akan datang, Banyu tersenyum sambil menyeka air matanya. Saat keluar dari bandara dengan mobil Sarah, Banyu menatap pemandangan Amerika yang asing terbentang di luar jendela dengan takjub. Semuanya baru dan aneh, tetapi ia tidak takut. Karena di sampingnya ada Sarah. Sambil menyetir, ia tidak melepaskan genggaman tangannya yang satu lagi dari tangan Banyu. Mereka tidak lagi berbicara. Komunikasi yang lebih dalam dari kata-kata tersampaikan melalui kehangatan tangan mereka. Pada saat jarak fisik yang memisahkan mereka akhirnya hilang, cerita mereka melaju ke babak baru. Kehidupan bersama Banyu dan Sarah di Amerika seperti tarian yang canggung. Di tengah irama yang tidak selaras dari budaya dan kebiasaan yang berbeda, keduanya terus berusaha menyamakan langkah. Banyu yang mencari nasi dan sambal untuk sarapan, dan Sarah yang lebih suka sereal dan kopi. Sarah, yang sebagai mantan tentara menata semua barang dengan rapi, dan Banyu, seorang filsuf yang cenderung menaruh barang secara bebas. Perbedaan-perbedaan kecil itu terkadang menimbulkan tawa, terkadang pertengkaran kecil, tetapi dalam prosesnya mereka menjadi lebih saling memahami. Banyu belajar membuat omelet dengan kikuk untuknya, dan Sarah belajar memasak sayur lodeh untuknya. Banyu memulai kehidupan pasca sarjananya, dan Sarah melanjutkan dinas militernya. Studi di lingkungan asing tidaklah mudah, tetapi Banyu dengan cepat beradaptasi dengan ketekunan dan keingintahuan intelektualnya yang khas. Wawasannya tentang situasi internasional yang ia peroleh secara langsung di Aceh mengungguli mahasiswa lain yang hanya belajar dari buku. Tantangan terbesar tentu saja adalah keluarga Sarah. Saat mengunjungi rumah orang tua Sarah pada akhir pekan, ayahnya yang pensiunan jenderal memperlakukan Banyu seolah-olah sedang menginterogasi. Apa kau bisa bertanggung jawab atas masa depan putriku? Apa rencanamu? Seorang sipil, apalagi orang asing, apa kau pikir bisa membuat putriku bahagia? Banyu tidak gentar. Dengan bahasa Inggris yang fasih yang telah ia persiapkan sejak lama, namun tanpa melebih-lebihkan dirinya sedikit pun, ia menjawab dengan tulus. Jenderal, saya tidak bisa menjanjikan kehormatan besar atau kekayaan untuk putri Anda seperti yang mungkin Anda harapkan. Tapi satu hal yang bisa saya janjikan adalah, sampai akhir dunia, saya akan menghormati Sarah, mendengarkan ceritanya, dan berdiri di sisinya untuk berjuang bersama. Saya telah melihat di Aceh betapa kuat dan hebatnya dia. Saya ingin menjadi penopang yang paling kokoh dalam hidupnya, bukan penghalang. Mendengar jawaban tulusnya, sang ayah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Meskipun raut wajahnya masih tidak senang, Banyu bisa merasakan bahwa kewaspadaan tajam di matanya telah sedikit mereda. Suatu sore, Sarah pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya pucat pasi, dan ia tampak cemas seolah ingin mengatakan sesuatu. Ia duduk diam di samping Banyu di sofa, lalu dengan suara bergetar berkata, "Banyu, sepertinya aku hamil." Ia tidak berani menatap mata Banyu lurus-lurus, seolah takut dengan reaksinya. Itu adalah berita yang tak terduga. Namun, yang muncul di benak Banyu bukanlah ketakutan atau kebingungan. Itu adalah kegembiraan yang meluap seolah telah memiliki seluruh dunia. Ia bangkit dari tempat duduknya dan berlutut dengan tenang di hadapannya. Lalu dari sakunya, ia mengeluarkan kerikil dari Aceh yang selalu ia bawa. "Sarah Anderson, maukah kau menikah denganku? Biarkan aku menjadi suamimu, dan ayah dari anak ini, untuk melindungimu dan anak kita seumur hidup." Sumpahnya di Aceh akhirnya menjadi kenyataan. Air mata panas mengalir dari mata Sarah. Dengan suara serak karena tangis, ia menjawab, "Ya," sambil memeluk lehernya. Pernikahan mereka dilangsungkan secara sederhana di sebuah kantor catatan sipil kecil, hanya dihadiri oleh beberapa teman dekat. Tidak ada gaun mewah atau ratusan tamu, tetapi itu adalah pernikahan yang lebih sakral dan tulus daripada pernikahan manapun. Beberapa bulan kemudian, seorang putra yang sehat lahir. Banyu memberinya nama Danu, yang dalam bahasa Sanskerta berarti cahaya atau pemanah. Ia menggendong putranya yang baru lahir dan terdiam karena haru. Dengan mata berkaca-kaca,
Ia berbisik kepada Sarah yang menatapnya, "Aku pernah bilang ingin menggendong anakmu di pelukanku, kan?" Sumpahku akhirnya terpenuhi. Ayah Sarah pun datang ke rumah sakit. Ia diam-diam menatap cucunya yang kecil dan merah untuk waktu yang lama, lalu dengan sentuhan canggung menyentuh tangan bayi itu sekali, berdeham, dan berbalik. Di balik tindakan kakunya, tersirat pengakuan hangat yang pertama kali ia tunjukkan. Malam itu, sambil menatap putra mereka yang tertidur di samping tempat tidur bayi, Banyu dan Sarah bergandengan tangan dalam diam. Melewati berbagai rintangan dan kesulitan, mereka akhirnya menciptakan sebuah pelabuhan kecil bernama keluarga. Di luar pelabuhan, ombak dunia masih bergemuruh kencang, tetapi mereka tidak lagi takut. Setelah kelahiran putra pertama mereka, Danu, kehidupan Banyu dan Sarah ditata ulang dengan tatanan baru. Merawat makhluk kecil yang menangis siang dan malam adalah pekerjaan yang lebih melelahkan dan tak terduga daripada operasi apapun di Aceh. Banyu dengan kikuk mengganti popok dan berjalan mondar-mandir semalaman sambil menggendong putranya, menyanyikan lagu Nina Bobo. Sarah belajar kesabaran dan kelembutan tak terbatas sebagai seorang ibu, menggantikan ketangguhannya sebagai seorang prajurit. Mereka kadang-kadang saling melontarkan kata-kata tajam karena kelelahan, tetapi segera berbaikan dan saling menenangkan saat melihat wajah damai putra mereka yang tertidur. Dalam proses yang sulit itu, mereka melampaui status kekasih dan menjadi kawan seperjuangan sejati. Setelah lulus dari Pascasarjana, Banyu mendirikan sebuah perusahaan dagang kecil, memanfaatkan jurusannya dan pengalamannya di Aceh. Pekerjaannya adalah menemukan produk-produk unggulan dari usaha kecil dan menengah, UKM, Indonesia dan memperkenalkannya ke pasar Amerika. Awalnya tidak mudah. Di tengah perusahaan-perusahaan besar yang memiliki modal dan jaringan distribusi yang kuat, tantangan seorang pemuda dari Asia tanpa koneksi dan modal tampak nekat. Ia ditolak puluhan kali dan seringkali diusir. Tetapi ia tidak menyerah. Seperti yang ia lakukan di Aceh, ia memilih pendekatan langsung. Ia tidak hanya mencoba menjual barang, tetapi berusaha menyampaikan cerita dan filosofi di balik produk tersebut. Setiap kali bertemu dengan pembeli, ia menjelaskan dengan tulus tentang mimpi perusahaan kecil di Indonesia yang membuat produk ini, dan bagaimana teknologi ini dapat membuat hidup orang menjadi lebih baik. Ketulusannya perlahan-lahan mulai menggerakkan hati orang-orang di dunia bisnis yang dingin dan hanya mengejar keuntungan. Kepercayaan terhadap perusahaannya mulai terbangun, dan bisnisnya mulai berakar, perlahan tapi pasti. Sarah, sambil terus menjalani kehidupan militernya, menjadi pendukung terkuat Banyu. Setelah pulang kerja, dengan tubuh lelah, ia akan meninjau rencana bisnisnya dan memberikan nasihat praktis berdasarkan pemahamannya yang mendalam tentang budaya Amerika. Ia berjuang keras untuk menyeimbangkan kehidupannya sebagai seorang prajurit, istri, dan ibu. Beberapa tahun kemudian, hadiah kedua datang kepada mereka. Seorang putra kedua lahir, yang mewarisi keteguhan Banyu. Dan beberapa tahun kemudian, seorang putri bungsu lahir, yang mewarisi kecerdasan dan kecantikan Sarah. Rumah mereka, yang dipenuhi tawa ketiga anak mereka, adalah benteng paling damai dan aman di dunia. Anak-anak secara alami menyerap dua bahasa dan dua budaya seperti spons. Di rumah, mereka berbicara bahasa Indonesia dan makan rendang. Di sekolah, mereka belajar dalam bahasa Inggris dan merayakan pesta Halloween. Waktu berlalu, dan perusahaan Banyu tumbuh menjadi perusahaan menengah yang cukup besar. Ia telah mencapai posisi di mana ia tidak perlu lagi turun tangan langsung, tetapi ia masih terlibat langsung dalam kontrak-kontrak penting. Filosofi manajemennya selalu sama, mendapatkan hati manusia adalah strategi terhebat. Pada suatu musim panas, saat merayakan ulang tahun pernikahan ke-15, Banyu membawa Sarah dan anak-anaknya dalam perjalanan istimewa. Tujuannya adalah Indonesia. Ia ingin menunjukkan kepada anak-anaknya negara ayahnya, akar ayahnya. Pasar yang ramai di Jakarta, istana kuno di Yogyakarta, dan laut biru di Bali. Anak-anak berbinar-binar melihat semuanya dengan takjub. Pada hari terakhir perjalanan, mereka mengunjungi rumah orang tua Banyu di desa. Pasangan tua yang dulu begitu menentang pernikahan internasional putranya, kini dengan bahasa Inggris yang terbata-bata mencoba berbicara dengan cucu-cucu mereka dan dengan gembira menyajikan meja penuh dengan sate kesukaan menantunya. Sarah memegang tangan keriput ibu mertuanya dan dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata berkata, "Ibu, terima kasih." Dengan satu kata itu, semua kesalahpahaman dan kekecewaan di masa lalu seolah lenyap. Malam itu, setelah anak-anak tertidur, Banyu dan Sarah duduk berdampingan di teras rumah desa, menatap bintang-bintang di langit malam. Langit malam pedesaan di Indonesia, sama seperti langit malam di Maulaboh, dipenuhi oleh bintang yang tak terhitung jumlahnya. Ingat,
Malam itu saat kita pertama kali melihat bintang bersama, tanya Banyu lirih. Sarah menyandarkan kepalanya di bahunya tanpa kata. Saat itu, aku bahkan tidak bisa membayangkan bahwa kita akan duduk bersama seperti ini, melihat anak-anak kita tertidur. Aku sudah membayangkannya. Tidak, aku yakin bahwa bersamamu, masa depan apapun bisa kita ciptakan. Banyu mengeluarkan kompas tua dari sakunya. Ada goresan di sana-sini karena jejak waktu yang panjang, tetapi masih menunjuk ke utara. Sarah pun mengeluarkan kerikil halus yang ia jadikan kalung. Tanda cinta paling miskin namun paling tulus di dunia yang mereka berikan satu sama lain di tengah reruntuhan Aceh. Awal kita adalah di medan bencana, dan kita saling memberikan kata dan hati, bukan senjata dan pedang. Dan pilihan itu yang membawa kita sampai ke sini. Suara Sarah basah oleh emosi yang dalam. Warisan terbesar yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita bukanlah uang atau kehormatan, tapi cerita kita sendiri. Bahwa di hadapan cinta sejati, perbatasan, ras, dan bahasa bukanlah penghalang. Bahwa jika kita tidak menyerah pada kepercayaan dan pemahaman terhadap sesama manusia bahkan di tengah runtuhan kebencian dan konflik, kita bisa menumbuhkan bunga seindah ini. Banyu memeluknya dan mencium keningnya. Sumpah nekat seorang pria dan ketidakpercayaan dingin seorang wanita yang dimulai di tengah debu panas Aceh pada tahun 2004, setelah melewati puluhan tahun, melintasi perbatasan dan budaya, kini telah menjadi sejarah cinta raksasa yang diiringi tawa ketiga anak mereka. Cerita mereka belum berakhir. Mereka akan terus menari bersama, terkadang salah langkah dan saling menginjak kaki, tetapi pada akhirnya akan saling memeluk dan menyelesaikan satu melodi yang indah. Cinta mereka yang mekar di tanah bencana kini telah menjadi tanah paling subur dan makmur di dunia, tanpa henti menumbuhkan benih-benih harapan baru. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, mohon berikan subscribe, like, dan juga komentar Anda. Terima kasih.